Integritas nasional dan integritas wilayah terganggu. Karena demi negara dan bangsa, tentu apapun peristiwa yang bisa memicu munculnya bom waktu yang meledak, itu tidak boleh kerannya tidak boleh dimatikan, harus dibuka. Karena disitulah mendapatkan keadilan bagi mereka yang korban. Setelah peristiwa yang terjadi tanggal 14 April tersebut, angka yang pada saat itu saya sampaikan adalah 5 orang. Kami dapat data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber, baik sumber dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan berbagai sumber yang lain yang kami punyai. Kami dapatkan 15 orang meninggal dunia akibat serangan di Kemru. 15 orang meninggal dunia serangan di Kemru tersebut. Kemudian 7 orang luka-luka, dan mereka yang menjadi korban ini sedang dalam pendalaman, pencarian data, fakta, informasi, dan bisa mengalami perkembangan lebih lanjut. Saat ini Palang Merah Kabupaten sudah turun, pemerintah daerah juga sudah turun, kemudian gubernur, wakil gubernur provinsi, Musbida provinsi juga sudah turun. Mereka telah datang dan melihat, cek. Oleh karena itu, setelah dirangkumkan, maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka. Akan mengalami perkembangan lebih lanjut. Ya. Kami juga sudah mendapat informasi, sudah menjadi atensi Komnas HAM. Dan civil society dan komunitas sudah mulai turun. Lagi-lagi peristiwa ini sangat akan mengganggu, mungkin lebih besar dari peristiwa kematian pendeta Jeremia Janambani yang membuat integritas martabat Indonesia terganggu. Ya, karena kematian Jeremia Janambani sudah menjadi catatan internasional, telah memberikan rekomendasi. Karena itu ini kematian 17 orang dengan serangan ini, kalau kita tidak buka siapa pelakunya, tidak gentleman menyampaikan pelakunya dan menyampaikan bertanggung jawab dan tidak melakukan proses hukum, maka ya martabat kita yang akan terganggu. Kalau kita mencintai bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia, maka harus dilakukan proses hukum, harus mendapatkan keadilan bagi keluarga yang korban, dan harus bisa dilakukan proses hukum secara imparsial, jujur, adil, transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Saya kira itu, khususnya kalau ada yang nanya siapa pelakunya. Peristiwa ini terjadi di siang hari, pagi hari. Kalau 15 orang yang meninggal, tentu kita tidak bisa jadikan mereka informasi karena sudah meninggal. Tapi mereka yang luka-luka dan penduduk yang ada di tempat kejadian perkara, mereka tahu siapa pelaku. Oleh karena itu tidak usah bermain opini. Bukan kami, oleh dia, oleh mereka, itu tidak usah. Karena peristiwa yang terjadi siang hari semua disaksikan dan suatu saat akan dibuka. Kenapa Kementerian HAM pemerintah mengambil alih untuk mendorong adanya justice system,
Karena saya khawatir kalau Komnas HAM yang ambil itu bisa meluncur lebih jauh. Ya, Komnas HAM kan Human Rights Justice System, sistem peradilan HAM di Komnas HAM. Lebih baik pemerintah yang mengambil alih. Artinya pemerintah meminta mereka-mereka yang merasa aktor di balik serangan terhadap warga sipil cepat diproses hukum secepatnya. Kalau bantu negara Republik Indonesia maka cepat diproses hukum. Jangan sembunyikan. Karena kalau di Komnas HAM 15 orang meninggal dunia itu dari kriteria-kriteria proses penegakan hukum hak asasi manusia terpenuhi, masuk kategori yang agak serius. Saya tidak mau ngomong serius itu kayak apa. Kalau itu yang terjadi, maka itu noda hitam bangsa Indonesia dong. Lebih baik tanpa Komnas HAM proses hukumnya sudah jalan. Itu lebih membantu. Ya. Yang ketiga, saya juga ingin sampaikan, sekarang itu kita lagi sedang membangun kencang-kencangnya pembangunan secara komprehensif dalam berbagai aspek. Jangan sampai peristiwa ini mengganggu negosiasi-negosiasi dalam pembangunan yang lebih luas. Ya, ini saya sampaikan agak serius. Ya, jangan sampai mengganggu. Karena itu saya meminta kemarin siapapun klarifikasi dan menyatakan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan di hadapan proses hukum. Itu ya, intinya itu aja dari saya. Pak Walda dari Antara Pak, tadi Bapak bilang Komnas HAM, Kementerian HAM mengambil alih. Ini Pak, ini boleh dijelaskan secara detail Pak? Ambil alih dalam konteks meminta mereka-mereka yang berwenang untuk lakukan proses hukum. Apakah nantinya akan ada tim mungkin investigasi? Saya sudah pasti Kementerian HAM akan turun lakukan gini. Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan. Lebih dulu, saya tidak mau maksudnya mereka tetap akan melakukan ya. Tapi saya tidak mau mereka mendahului. Lebih baik Kementerian HAM mendahului, cek data, fakta, informasi, itu jauh lebih bagus. Karena kalau mereka yang lebih dulu, nanti mereka akan bisa mempublikasi, lama-lama bisa membuat seluruh agak tidak bagus, citra negatif. Itu loh. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian HAM Pak, dari lapangan faktanya ini dari korban-korban yang masih luka Pak, siapa apakah sudah ada fakta? Nanti ya, gini. Karena peristiwa itu terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Pelakunya rakyat sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya, sekarang silakan. Jangan sembunyikan. Harus dibuka. Karena ini bukan wilayah titik konflik, ya, titik konflik, maka masyarakat tetap ada di tempat. Karena di situ bukan tempat pertempuran itu ditentukan jauh dari tempat itu. Bukan di tempat yang Kemuru itu, bukan, tapi agak jauh. Mereka menentukan untuk titik kumpulnya, titik perangnya di tempat lain. Sehingga setelah peristiwa itu terjadi, masyarakat tetap ada. Tapi diperhatikan oleh pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Palang Merah,
pemerintah provinsi, kabupaten, semua memberi perhatian, masyarakat masih. Ya. Ada Kementerian HAM juga menerima informasi bahwa ada lokasi lain Pak selain Kemru yang juga di situ terjadi semacam kontak yang kemudian menimbulkan korban. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada juga kabar bahwa dari 15 orang atau dari 15. kontak itu juga ada yang meninggal itu anak-anak Pak. Apakah Kementerian HAM juga menerima informasi tersebut? Iya, anak-anak iya, benar. Yang anak-anak juga menjadi korban dan sekarang ada juga yang ada di rumah sakit sudah mendapat perhatian oleh pemerintah daerah. Itu sudah ada, benar. Kalau saya yang terdata sekarang 7 orang ya. Iya, yang luka-luka kena tembakan. Ada yang anak, ada yang tua. Saya 3 orang kalau nggak salah. Luka. Yang meninggal itu dewasa. Saya tidak tahu karena kan ini baru awal ini. Kita baru kepada menekan tindakan excessive use of power yang menyebabkan kematian dan luka-luka supaya biar bertanggung jawab. Saya tidak ingin situasi dan 15 orang meninggal dan 7 orang luka-luka ini menjadi salah satu benang kusut noda hitam bagi bangsa yang bisa dipakai alat bagi orang lain untuk menekan kita dalam berbagai aspek. Oleh karena itu lebih baik saya buka. Kalau saya sembunyikan itu merugikan bangsa Indonesia. Maaf aja. Kalau saya sembunyikan itu merugikan bangsa loh Pak. Jangan salah loh. Oleh karena itu tidak boleh sembunyikan, harus buka. Ya, berani menyatakan saya bertanggung jawab. Berani untuk lakukan proses peradilan. Kalau geser di civil society, NGO, pihak gereja, ataupun juga Komnas HAM, ya itu bukan tanggung jawab saya. Yang jelas saya membantu negara dengan mengungkap peristiwa ini. Itu bagian saya sebagai bagian dari pemerintah. Tapi kalau geser sana, wah sudah lagi. Tidak ada yang bisa kontrol. Ya, Kemru dan titik-titik beberapa 1-2 titik yang saya tidak bisa secara pasti. Tapi yang peristiwa ini terjadi di Kemru. Ya, silakan. Ada 3 peristiwa yang menurut saya itu cukup serius Pak Menteri. Pertama di Katiraya, Kabupaten Mimika, yang juga menyebabkan pendeta meninggal. Kemudian akhir Maret itu, istri dari Bogor Pak Menteri. Dan yang terakhir di Kemru, apa sebenarnya yang mesti dilakukan Pak Menteri dari Komnas HAM Pak Menteri? Kali ini menyangkut manusia Pak Menteri. Sementara ada tolak menolak, siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi gelap Pak Menteri. Ya gini, saya jawab aja intinya. Hubungan antara Jakarta dan Papua bukan ditentukan oleh kementerian, tapi merupakan kebijakan negara. Ya, bukan kebijakan pemerintah, jangan salah. Kebijakan negara. Kebijakan negara ditentukan oleh para politisi dan semua ketua umum partai, semua pengambil keputusan negara secara bersama. Untuk menciptakan kondisi seperti Papua seperti apa itu ditentukan secara bersama. Jadi tidak bisa diajukan pendapat oleh apalagi cuma sekelas kementerian. Kementerian hanya bisa menangani masalah yang sifatnya kasuistik. Tapi secara holistik itu merupakan kebijakan keputusan negara. Yaitu ya parlemen bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan partai politik, bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional, sama-sama mengambil keputusan bersama menciptakan Papua tanah damai. Jadi untuk menciptakan Papua tanah damai itu secara komprehensif bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia mengambil keputusan bersama. Jadi jangan salahkan satu orang, satu kelompok, apakah eksekutif sendiri, yudikatif, legislatif, atau juga TNI Polri sendiri, atau juga partai politik.
pengambilan keputusan bersama untuk menciptakan Papua Tanah Damai. Itu komprehensif, Pak. Apalagi nanya kepada menteri. Menteri itu nggak mungkin menteri bisa menjawab, tapi menteri bisa menjawab yang sifatnya kasuistik. Kasus case by case bisa. Tapi kalau menciptakan Papua Tanah Damai, itu merupakan keputusan politik yang besar. Tidak bisa juga eksekutif sendiri. Satu kesatuan. Karena itu ya pertanyaan terima kasih. Apakah sekarang tuh para punggawa-punggawa bangsa, tokoh-tokoh bangsa semua harus berpikir bersama-sama orang Papua juga sama. Jangan kepala batu. Sama, duduk bareng, bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua komunitas, mau tentara, mau OPM, KKB, mau masyarakat Papua bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai. Itu pandangan saya. Artinya butuh dialog. Butuh dialog. Saya ini anak buah presiden, tidak bisa menjawab. Saya tidak punya sikap soal, karena saya anak buah. Tapi bahwa pengambilan keputusan dialog pun juga harus diambil bersama-sama oleh tokoh-tokoh politik nasional. Tidak bisa diarahkan kepada 1-2 orang. Apa jalan keluar terbaik menciptakan perdamaian di Papua itu secara bersama. Tidak bisa oleh 1-2 orang. Apalagi meminta pendapat saya. Saya sebagai aktivis HAM mungkin juga bisa. Saya bisa ngomong. Tapi kan saya sudah pejabat sekarang, menteri. Belum tentu menteri bisa memberi pendapat sendiri. Begitu ya. Terus? Kita penegasan Pak, artinya sebenarnya dari fakta di lapangan dan penyelidikan sejauh ini sebenarnya sudah diketahui pelakunya siapa dan dari mana ya Pak ya. Dan kemudian apakah setelah ini akan di open up ke publik atau seperti apa tindakannya? Nanti juga akan buka. Dan sudah ada sebenarnya Gini, informasi yang kami dapat ini kan peristiwa siang hari dan semua orang tahu. Tinggal dengan pernyataan ini apakah mau buka nggak? Yang merasa diri bersalah mau buka nggak? Berarti kita akan menunggu untuk pelaku dari pihak pelakunya untuk melaporkan diri atau akan ada pihak lain yang sekiranya bisa melaporkan? Dalam waktu dekat juga begitu penyelidikan atau pantauan dari civil society, NGO, tokoh agama, mungkin juga Komnas HAM akan buka kok. Sejauh ini Komnas HAM sudah ada laporan bahwa ada indikasi kuat pelakunya adalah dari pihak TNI sebenarnya Pak. Ya itu kan baru pendapat, belum turun lapangan. Tapi pernyataan dari Komnas HAM ini merupakan entry point yang mereka harus uji di lapangan. Cek di lapangan. Jadi sementara kita menunggu hasil pemantauan dan penyelidikan dari Komnas HAM. Tapi lebih baik gini, jangan dulu kasih kewenangan Komnas HAM itu digunakan. Biarlah mereka yang merasa bersalah lakukan proses hukum cepat. Ini membantu negara. Kalau Komnas HAM itu akan jadi catatan hitam dalam bangsa Indonesia. Lebih baik tidak usah. Kita selesaikan siapa pelaku di proses hukum. Udah gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.